yang ada di rumah, datang lagi para bot rumah tangga. Aduh, kacau. Gue kira setelah pensiun bapak ini akan menjadi guru bangsa, guru besar. Ternyata jual perabotan. Kacau. Mulyono. Saya dukung Ridwan Kamil karena rekam jejak. Ingat Pak, Anda itu warga Solo. Ngapain jauh-jauh main ke Jakarta, main presiden-presidenan. Andai aja anak abah di Jakarta itu kompak ya, pasti akan sangat mudah tuh menggulung ternak Mulyono. Tapi sayang, anak abah Jakarta tercerai berai. Mulai muncul. Ini tip dari saya. Yang pertama, jangan tergiur dengan yang namanya money politik, yang namanya bagi-bagi kaos, yang namanya bagi-bagi bansos. Karena itu sama saja dengan menggadaikan pembangunan 5 tahun ke depan. Yang kedua, ketahui, pelajari rekam jejak dari para calon. Yang ketiga, mantapkan pilihan ya sesuai dengan hati nurani. Kemudian yang keempat, kawal secara aktif visi dan misi dari para calon terpilih. Setuju ndak? Bagus. Bukan sulap, bukan sihir. Lihat, kosong. Kosong. Kosong semua. Yang ada di rumah, datang lagi para bot rumah tangga ya. Para botan dapur yang serba 5.000 ada. Bagus. Ada dan stop. Yang ada di rumah, datang lagi para bot rumah tangga ya. Waduh, semakin ngeri nih apa yang menjadi kelakuan para netizen terkait dengan Pak Mul. Tidak hanya persoalan sindirannya ataupun parodinya, tapi yang saya lihat di video terakhir tadi, yang ketiga tadi, sangat-sangat membuat kita geleng-geleng kepala. Editannya, ya Allah, bisa-bisanya diedit seperti itu, ya Allah. Nah, sahabat-sahabat, tidak hanya sampai di situ aksi-aksi para netizen. Video yang akan saya tampilkan selanjutnya adalah di mana bukti bahwa Pak Mulyono tidak lagi memiliki power, baik itu di Jawa Tengah maupun di DKJ. Nah, terlihat video yang akan saya tampilkan di mana rakyat menerima minyak goreng dari Lutfi, tetapi rakyat yang menerima minyak goreng tersebut secara tegas mengatakan bahwa saya ambil minyak gorengnya tapi saya memilih Pak Andika. Saya kira rakyat ini sudah mulai cerdas dan sudah sadar bahwa siapa yang pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin. Dan tidak hanya itu, Ridwan Kamil juga saya kira dicuekin begitu saja oleh warga DKJ, yang membuat kita yakin bahwa cawe-cawenya Pak Mulyono tidak berguna sama sekali, dan bahkan membuat sebagian rakyat semakin risih dengan apa yang menjadi perilaku dari Pak Mulyono ini. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke videonya dan bagaimana komentar-komentar pedas dari netizen. Pedas tapi lucu. Langsung saja ke videonya. So ngomong-ngomong, aku kuis minyak, tapi nyoblosnya Pak Andika. Keren Bapak. Udah pada belusukan alam Mulyono, Ridwan Kamil dicuekin warga Peci. Kasihan ya. Makanya ke Bandung aja Pak.
Nah, ini nih. Ya Allah. Abot bolo. Ternyata pengaruh Pak Jokowi di Pilkada 2024 tidak sekuat sebagaimana pengaruh Pak Jokowi di Pilpres Februari 2024 kemarin. Bahkan di provinsi, di pusat peradaban Indonesia alias Provinsi Jakarta aja, mayoritas masyarakat itu lebih tidak akan memilih orang yang didukung Pak Jokowi. Dan persentasenya itu mencapai 64%. Ngeri. Jangankan di Pilkada Jakarta, di Pilkada Solo aja, tempat kelahiran Pak Jokowi, calon wali kota yang didukung oleh Pak Jokowi dan keluarganya, survei elektabilitasnya itu jauh di bawah calon wali kota yang didukung oleh PDIP. Selisih survei elektabilitas itu hampir mencapai 10%. Ini pelan tapi pasti Jokowi efek semakin melempem. Ternyata Jokowi efek tanpa tahta itu tetap melempem. Apa alasannya mantan Hokage nyuruh Hokage yang baru agar memohon dengan sangat supaya masyarakat milih bonekanya? Ya karena dia pengen kampanye, tapi mantan Hokage sebelum-sebelumnya nggak ada yang merendahkan diri sampai jadi juru kampanye. Jadi si mantan Hokage ini mesti nyari temen biar gak malu sendiri. Terus kenapa mesti kampanye? Ya karena sebagai ayah yang baik dia mesti nyiapin jalan biar anaknya jadi the next Hokage. Ini anime kagak tamat-tamat dah. Salam logika. Kalian tahu nggak, alih-alih si Mulyono menjadi sekjen PBB, malah dia sibuk ikut kampanye pilkada. Tahu nggak alasannya kenapa? Apa tuh, Bang? Mulyono itu sibuk di kampanye pilkada tak lepas dari kepentingan pribadinya. Fufu Fafa akan dimunculkan di tahun 2029. Makanya dia berharap Jakarta dan Jateng akan menjadi modal utamanya Fufu Fafa. Mulyono itu jauh-jauh mikir dan ngitung-ngitung untuk kepentingan keluarganya, bukan untuk kepentingan rakyat. Sampai sini paham ya? Yang 58% juga paham bahwa PS nantinya akan ditendang juga. Guys, kalian sadar nggak sih? Kalau diperhatikan kelakuan bapak ini, akhir-akhir ini yang menjadi jurkam, kelakuannya itu mirip banget, mirip sama Sang Kuni, mirip banget. Beberapa ciri-ciri Sang Kuni. Yang pertama, licik dan manipulatif. Yang kedua, haus kekuasaan. Jokowi banget tuh. Yang ketiga, pandai bersilat lidah. Sen kanan belok kiri. Yang keempat, suka mengadu domba. Nah, kalau bapak ini suka bikin orang demo. Yang kelima, cerdik namun jahat. Wis, Mulyono banget tuh. Tidak memiliki rasa penyesalan. Mulyono banget tuh. Tidak punya penyesalan. Menurut kalian, Mulyono ini masuk kategori Sang Kuni atau tidak? Silakan di komen. Yap, itulah berbagai komentar-komentar dari netizen atau sindiran-sindirannya. Saya kira cukup menghibur, cukup cerdas. Saya kira sudah cukup komplit apa yang menjadi keburukan-keburukan Pak Mulyono. Dan semua sudah dipaparkan oleh para netizen. Tinggal kaum 58% seharusnya mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh netizen, agar kalian bisa tersadarkan dari kebodohan kalian dan telah mengagung-agungkan orang yang hanya berpikir persoalan kepentingan pribadinya tanpa pernah berpikir bagaimana harapan rakyat. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak berlama-lama dan semoga apa yang saya sajikan hari ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat dan juga menghibur atas parodi maupun sindiran-sindiran netizen. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.